Halo, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Perkenalkan, saya Putri Jauna Rizky, selaku ASN di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri, Politeknik Negeri Manado. Dalam keseharian, saya terlibat langsung dalam aktivitas pelayanan akademik dan administrasi kampus, mulai dari proses pendidikan hingga memastikan layanan berjalan tertib demi kepentingan publik. Kalau kita berbicara pelayanan publik, mungkin yang paling terbayang oleh kita meja pelayanan. Padahal di lingkungan kampus sendiri, pelayanan publik itu terjadi setiap hari. Dosen melayani mahasiswa, arsiparis melayani data dan dokumen. Dan semua itu menentukan kualitas tata kelola institusi. Maka melalui podcast ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak sekedar memahami nilai berakhlak sebagai konsep normatif, tetapi melihat bagaimana nilai tersebut benar-benar diterapkan dalam keseharian kita. Oleh karena itu, telah hadir 3 narasumber ASN kita. Mari kita persilahkan terlebih dahulu. Silahkan. Mungkin dari Bapak dulu. Oke. Halo. Nama saya Max Tulus Junedi Nababan. Saya bertugas di Universitas Mataram sebagai pengajar di Prodi Matematika. Ya, sebagai dosen ASN Berakhlak, kita bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai ujung tombak pelayanan di sektor pendidikan. Jadi, kita tidak hanya cuma jualan ilmu, tetapi sebagai jualan pengabdian. Oke, baik. Perkenalan yang cukup menarik. Selanjutnya kepada 2 ibu-ibu cantik kita, dipersilahkan. Halo semuanya, saya Sri Rejeki, dosen ASN di Universitas Negeri Manado. Keseharian saya tentunya berinteraksi dengan rekan-rekan dosen, dosen senior ataupun dengan teman-teman, kemudian dengan mahasiswa dan juga dengan pegawai-pegawai di kampus. Jadi tema podcast kita saat ini sangat relate dengan keseharian saya tentang ASN berakhlak yang nanti akan kita bahas di podcast yang seru ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perkenalan oleh Ibu Sri Rezeki. Baik, selanjutnya untuk Ibu dipersilakan. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mary Bella Asa, biasa dipanggil Bella. Saya bertugas sebagai arsiparis ahli pertama di Unima, khususnya pada unit kerja yang menangani pengelolaan barang milik negara. Dalam keseharian, saya bertanggung jawab mengelola dan memastikan dokumen aset negara tertata dengan baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui peran ini, saya ikut mendukung transparansi serta akuntabilitas tata kelola institusi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perkenalan diri oleh masing-masing narasumber hari ini. Maka kita akan mulai dengan segmen 1. Apa itu pelayanan publik berakhlak? Jadi kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Berakhlak yang sering kita pahami sebagai core value ASN, tapi penerjemahannya bisa berbeda-beda tergantung masing-masing jabatan. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa makna pelayanan publik berakhlak? Silahkan oleh Pak Max. Oke. Banyak orang menganggap bahwa berakhlak itu hanya sebagai jargon. Tapi sebenarnya berakhlak itu adalah akronim daripada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bagi dosen, ini adalah standar moral. Artinya, setiap interaksi kita dengan mahasiswa, dengan penelitian yang kita buat sampai pengabdian, harus mempunyai ruh pengabdian tersebut. Oke, Bu. Oke. Jadi menurut Pak Max, moral salah satu hal paling penting dalam penerapan akhlak. Oke, selanjutnya kami mau mendengar jawaban dari Ibu Sri. Dipersilahkan. Baik, bagi saya sebagai seorang dosen, pelayanan publik berakhlak itu terlihat dari cara kita hadir untuk mahasiswa, mulai dari kesiapan mengajar, keterbukaan berdiskusi, sampai pada bagaimana kita menyikapi kesulitan akademik mahasiswa dengan empati. Ya, terima kasih.
Wah, kalau saya yang jadi mahasiswanya ini bakal sangat senang memiliki dosen seperti Ibu Sri Rejeki. Selanjutnya kita akan mendengar opini dari Ibu Maribela. Dipersilahkan. Baik, sebagai arsiparis di unit kerja yang menangani pengelolaan BMN, pelayanan publik berakhlak itu bagi saya bukan hanya tentang menyimpan dokumen dengan rapi. Maksudnya lebih dari itu. Ini tentang memastikan setiap dokumen pengadaan, pencatatan, mutasi hingga penghapusan aset negara itu dikelola secara sistematis, akurat, dan dapat ditelusuri kapanpun jika dibutuhkan. Dalam konteks pekerjaan saya, pelayanan publik tidak selalu terlihat di depan masyarakat secara langsung. Namun, pengelolaan arsip BMN yang tertib menjadi fondasi penting bagi transparansi dan akuntabilitas institusi. Ketika data aset tersedia dengan cepat dan valid, itu membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat serta mendukung laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Jadi bagi saya, pelayanan publik berakhlak adalah menghadirkan tata kelola arsip yang profesional, aman, dan dapat dipercaya. Terima kasih. Wah, menarik ya ternyata. Yang saya pahami selama ini, pelayanan publik saya kira hanya soal interaksi langsung, tetapi juga termasuk dari soal sistem data dan pengelolaannya. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa nilai berakhlak menjadi begitu penting untuk ASN di lingkungan kampus seperti kita semua ini? Bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Max. Dipersilahkan. Bagi saya sebagai dosen ada 3 alasan utama mengapa dosen harus berakhlak. Yang pertama itu adalah kepercayaan publik. Mahasiswa dan orang tua sudah menitipkan masa depan kepada dosen. Kalau dosen tidak akuntabel atau tidak kompeten, kita mengkhianati kepercayaan tersebut. Yang kedua, role model. Dosen itu digugu dan ditiru. Kalau kita ingin menghasilkan lulusan yang berintegritas, kita duluan yang harus dicontoh. Yang ketiga itu adalah kualitas bangsa. Pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Pelayanan yang buruk di kampus akan menghasilkan SDM yang buruk di masa depan. Oke. Nah, saya sangat setuju perihal tentang role model yang disampaikan oleh Pak Max. Role model harus datang dari individu terdekat mahasiswa sendiri. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu Sri Rejeki terkait pentingnya ASN yang berakhlak di lingkungan kampus? Baik, saya sangat setuju dengan pendapat Pak Max tadi bahwa di lingkungan kampus, mahasiswa itu mempercayakan masa depannya kepada kita. Jadi kalau kita tidak profesional, bisa dibayangkan dampak jangka panjangnya itu akan seperti apa, seperti yang disebut Pak Max tadi, kita mungkin akan mencetak SDM yang rendah, yang tidak berkualitas, yang tentunya berdampak pada pembangunan bangsa kita. Jadi berakhlak juga menjadi pengingat bahwa kita bekerja untuk institusi dan negara, bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi nilai loyal dan kompeten itu sangat terasa di lingkungan kampus jika ASN-nya berakhlak. Terima kasih. Oke, baik. Sungguh menarik jawaban dari kedua narasumber, tapi kita masih mau mendengar dari narasumber selanjutnya, yaitu Ibu Maribela. Dipersilahkan, Ibu. Baik. Nilai berakhlak itu sangat penting dalam pengelolaan arsip BMN karena kami itu berhubungan langsung dengan aset negara yang memiliki nilai administratif, hukum, dan finansial. Kesalahan kecil itu dalam pencatatan atau penyimpanan dokumen dapat berdampak sangat besar, misalnya pada hasil audit atau proses pemeriksaan. Nilai akuntabel dan integritas menjadi kunci dalam pekerjaan kami. Setiap arsip yang kami kelola harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Selain itu, nilai kompeten juga penting karena pengelolaan BMN terus berkembang mengikuti regulasi dan sistem yang berbasis digital. Tanpa penerapan nilai berakhlak, pengelolaan arsip bisa menjadi sekedar rutinitas administratif saja.
Padahal itu sesungguhnya arsip adalah bukti kinerja dan alat kontrol terhadap pengelolaan aset negara. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Bapak sekalian. Ternyata memang mahasiswa itu sebagai garda terdepan untuk kita memajukan bangsa. Dan arsiparis sendiri berakhlak yang menjadi penting untuk menjaga integritas data-data kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang terkait implementasi. Kalau kita bicara implementasi, sering terdengar berat dan rumit. Padahal sebenarnya berakhlak itu hadir di aktivitas kita yang paling sederhana. Bagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana implementasi nyata di pekerjaan Bapak dan Ibu terapkan sehari-hari? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Max dulu. Dipersilahkan Bapak. Oke, saya coba memberikan beberapa poin tentang implementasi berakhlak di kampus. Yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan. Contohnya itu ketika seorang mahasiswa ingin meminta tanda tangan kepada kita tidak boleh membuat mahasiswa tersebut menunggu berjam-jam. Jadi ramah, solutif, dan cekatan itu wajib sebagai seorang dosen. Contoh untuk akuntabel yaitu memberi nilai secara objektif. Jangan karena titipan atau subjektivitas nilai yang kita buat tidak jujur. Kemudian kompeten, kita harus terus update terhadap jurnal dan riset. Kita tidak boleh menggunakan slide PowerPoint 5 tahun sebelumnya untuk kita gunakan sekarang di dalam memberikan materi. Yang berikutnya itu adalah harmonis dan kolaboratif. Jadi kita harus mau bekerja sama dengan rekan sejawat, tidak pelik ilmu, dan menghargai perbedaan latar belakang mahasiswa. Mungkin yang terakhir saya berikan contoh untuk adaptif, cepat belajar teknologi baru. Misalnya kita pakai AI secara bijak, bukan malah alergi dengan teknologi. Wah, Oke, terima kasih. baik. Ternyata Bapak Max telah memaparkan kita dari poin masing-masing akhlak itu sendiri, implementasi nyatanya. Jadi kami sebagai pendengar pun kian memahami apa itu implementasi akhlak yang terjadi di lingkungan kampus. Selanjutnya kita dapat mendengar opini dari Ibu Sri Rejeki. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi, implementasi nilai berakhlak sebenarnya bisa kita mulai dari hal yang paling sederhana di kampus, seperti memberi salam ketika kita bertemu dengan rekan kerja, kemudian melayani mahasiswa dengan baik ketika mereka bertanya atau mereka bimbingan, atau hal akademik lain apapun ketika kita melayani dengan baik, itu sudah implementasi dari nilai berakhlak. Kemudian, di lingkungan kampus itu kan terdapat banyak orang-orang hebat yang tentunya punya pola pikir sendiri. Nah, ini sering terjadi bentrok karena tidak saling menghargai. Nah, ketika kita bisa saling menghargai, pikiran-pikiran kita yang cemerlang itu akan bisa diterima dengan baik, dan itulah implementasi dari nilai berakhlak pada poin harmonis. Jadi, bisa menerima pendapat orang lain dan tidak merasa benar sendiri, itu merupakan implementasi dari nilai berakhlak poin harmonis. Yang lainnya sudah dicontohkan oleh Pak Max tadi, jadi itu saja yang bisa saya tambahkan sedikit ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Wow, baik Bu. Ternyata dari mengucapkan salam sudah mencerminkan bahwa kita mengimplementasi akhlak. Baik, selanjutnya kita dapat mendengar opini dari Ibu Maribel. Dipersilahkan Ibu. Baik, implementasi nilai berakhlak dalam profesi saya itu dimulai dari hal-hal mendasar seperti ketelitian dalam memverifikasi dokumen, memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik barang, serta menjaga keamanan arsip agar tidak rusak atau hilang. Selain itu, saya berupaya untuk memberikan layanan informasi terkait aset secara responsif kepada unit kerja lain yang membutuhkan data BMN tersebut, baik untuk pelaporan, perencanaan, maupun keperluan untuk audit. Sikap responsif dan komunikatif merupakan wujud dari nilai harmonis dan berorientasi pelayanan. Kami juga itu beradaptasi dengan
penggunaan sistem digital dalam pengelolaan arsip agar prosesnya itu lebih efektif dan efisien. Nilai adaptif sangat relevan ini karena transformasi digital menuntut kami untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Bagi saya itu arsip bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk dikelola secara aktif sebagai sumber informasi yang mendukung tata kelola yang baik. Terima kasih. Baik, kita telah mendengar jawaban-jawaban yang cukup luar biasa dari Pak Max, Bu Sri, dan Ibu Maribela. Kita sudah membahas dari tadi apa itu pelayanan publik berakhlak, mengapa itu menjadi sangat penting, dan bagaimana implementasinya dalam tugas sehari-hari. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali melihat ke dalam diri masing-masing sebagai ASN. Setelah menjalani peran masing-masing, mengajar, mengelola administrasi, mengelola arsip, apa pelajaran paling penting yang Bapak Ibu rasakan tentang makna berakhlak dalam pekerjaan sebagai ASN di kampus? Mungkin singkat saja. Silahkan dimulai oleh Pak Max. Bagi saya, berakhlak itu mengingatkan saya untuk tetap manusiawi dan mendidik. Jadi kita memang sebagai pendidik, kita pun manusiawi ya Pak. Jadi salah benar itu biasa, yang penting kita saling nge-backup Pak ya. Ya. Ya, baik-baik. Saya sangat setuju dengan opini dari Pak Max. Mungkin selanjutnya pada Ibu Sri. Baik, terima kasih. Jadi dengan berakhlak, dosen tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi teladan karakter yang membentuk masa depan bangsa. Baik, selanjutnya kepada Ibu Maribela. Baik, saya percaya penerapan nilai berakhlak seperti contohnya pelayanan publik itu yang baik tidak selalu terlihat di depan saja, tapi terasa dampaknya ketika sistem itu berjalan dengan tertib, data itu bisa tersedia dengan cepat dan tidak ada keraguan terhadap keabsahan dalam suatu dokumen. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi akhlak itu sendiri sebagai penjaga kepercayaan publik, begitu ya. Jadi dari diskusi hari ini kita dapat belajar bahwa pelayanan publik tidak selalu berbentuk meja pelayanan, tetapi menjadi setiap keputusan yang kita ambil itu berdampak kepada lingkungan sekitar kita. Nilai berakhlak bukan hanya sekadar slogan, tetapi menjadi kompas moral dan profesional yang menuntut kita agar tetap berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sebagai ASN, kita semua yang berada di perguruan tinggi tidak hanya bekerja untuk institusi, tetapi juga ikut menentukan kualitas sumber daya manusia, terutama tata kelola pendidikan bangsa. Semoga obrolan kita hari ini menjadi pengingat dan refleksi bersama bahwa sekecil apapun peran kita, disitulah wajah pelayanan publik ditampilkan. Oleh karena itu, saya Putri Jauna Rizky, selaku moderator hari ini, mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Pak Max, Ibu Sri Rejeki, dan Ibu Maribela, telah memberikan kita pengarahan, telah memberikan kita edukasi terkait akhlak, dan terima kasih kepada pendengar podcast kalian. Kami sampaikan selamat jumpa, semoga kita bertemu kembali di podcast ASN Berakhlak berikutnya.